Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku seiman, a'azani Allah wa iyyakum. Kita alhamdulillah di sebuah tempat yang Masya Allah di Tegal Mas, di Lampung ini. Tentunya ini adalah merupakan salah satu daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sebagai seorang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebatas menikmati nikmat Allah, akan tetapi kita berpikir bagaimana mensyukurinya. Karena jangan sampai nikmat-nikmat tersebut membuat kita lalai. Berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat sehat, nikmat berbagai macam makanan, nikmat ya berbagai macam kendaraan dan yang lainnya. Tentunya itu adalah merupakan nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian nanti pada hari kiamat akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan tersebut. Saudara seiman, tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia tiada lain adalah untuk beribadah. Karena itu tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Itu adalah tujuan Allah menciptakan kita semua. Makanya karena manusia dan jin Allah ciptakan untuk tujuan yang sangat mulia ini, Allah bekali mereka dengan yang namanya akal. Agar mau berpikir dan menggunakan akal pikirannya tentang untuk apa ia hidup di dunia. Maka sungguh bahagia orang yang menggunakan akal pikirannya. Dan sungguh celaka orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya. Orang yang senantiasa memikirkan tentang kenapa saya hidup di dunia, untuk apa saya hidup di dunia, kenapa kemudian setelah hidup di dunia saya akan meninggal dunia, kemana setelah meninggal kita akan pergi. Tentu ini adalah merupakan pikiran yang luar biasa. Berbeda ketika kita hanya memikirkan bagaimana saya bisa menjadi orang sukses di dunia dan yang lainnya. Walaupun itu baik, kalau memang tujuannya adalah kebaikan. Akan tetapi yang terpikirkan oleh kita adalah apa persiapan saya setelah kematian saya. Akhwat Islam, Allah menyifati orang-orang penduduk api neraka tidak menggunakan akal pikirannya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam, kata Allah, penduduk api neraka. Bagaimana sifatnya? Mereka punya hati, tapi tidak gunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa? Karena binatang ternak tidak diberikan oleh Allah apa? Akal. Binatang ternak diberikan oleh Allah insting. Dengan instingnya dia tahu ini bermanfaat buat dirinya, ini tidak bermanfaat. Ya. Coba kamu tawarkan narkoba ke ayam, mungkin dia tidak mau. Dengan instingnya dia tahu ini bahaya. Ya. Tapi manusia punya akal, tahu bahwa ini berbahaya. Narkoba itu tidak boleh, tapi kemudian kok dikonsumsi juga. Dikemanakan akalnya kalau begitu, saudaraku sekalian? Maka gunakan akal pikiran kita untuk hal-hal yang sifatnya positif.
memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Allah jadikan akal itu di atas, sedangkan Allah jadikan kemaluan dan perut itu di bawah. Lihatlah ya bentuk manusia ini. Kepala, dada yang merupakan isinya adalah ilmu dan iman di atas. Perut dan kemaluan yang isinya syahwat di bawah. Berarti kata para ulama, yang berhubungan dengan ilmu dan iman mulia dia, tinggi. Dan yang berhubungan dengan syahwat rendah, karena ia berada di bawah. Maka tentu yang kita berusaha untuk jadikan adalah bagaimana yang kita pikirkan adalah sesuatu yang tinggi dan mulia. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, mengutus para nabi, mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan. Tiada lain adalah untuk kita pelajari. Kita berusaha ya, jadikan ilmu Allah itu sebagai kebutuhan hidup kita ya akhi. Wallahi kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Makanan dan minuman untuk kehidupan apa? Badan kita. Sedangkan ilmu untuk kehidupan apa? Hati kita, saudaraku. Oleh karena itu ya akhal Islam, berapa banyak dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk memahami ilmu, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kebahagiaan kita, saudaraku sekalian. Allah taala berfirman misalnya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu, orang yang tidak berilmu? Ini namanya sebuah pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Karena jawabannya sudah sangat jelas. Tidak mungkin sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tapi pertanyaan ini sebetulnya sindiran. Sindiran buat kita. Kalau kamu tahu bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu, seharusnya kamu jadinya yang mana? Kita terkadang malas nuntut ilmu, tapi disebut tidak tahu pun tidak suka begitu. Maka kita tentu berusaha ya akhwal Islam. Yang pertama dalam hidup kita di dunia ini adalah yang sangat kita butuhkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bimbingan isinya ya akhi. Al-Qur'an itu jangan hanya sebatas hiasan dinding. Al-Qur'an itu bukan hanya sebatas hiasan buku, tidak. Yang terpenting Al-Qur'an itu jadikan hiasan hati kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an sebagai bimbingan hidup kita ya akhwal Islam. Di dalamnya hidayah, di dalamnya petunjuk. Dan itu yang senantiasa kita minta dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kami kepada jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ya akhwal Islam. Nah, saudaraku sekalian seiman, ini yang pertama yang harusnya kita di dunia, apa yang kita lakukan, yaitu kita menuntut ilmu. Sediakan waktu, sesibuk apapun kita, sediakan waktu untuk menuntut ilmu. Jangan sampai tidak ada waktu menuntut ilmu ya akhi. Duduk sejenak memikirkan ayat-ayat Allah. Duduk sejenak memikirkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Duduk di majelis ta'lim. Atau lihat di internet sana banyak sekali ceramah-ceramah yang bermanfaat untuk kehidupan hati kita, wallah. Ya. Karena kita hidup di dunia sementara. Sementara kehidupan akhirat itu selama-lamanya. Satu hari di sisi Allah berapa? 1000 tahunnya kita. Allah berfirman, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Bayangkan akhi, satu hari berapa jam? 12 jam. Kalau sehari semalam 24 jam. Tapi satu hari 12 jam. Berarti 12 jamnya Allah itu sama dengan 1000 tahunnya kita. Nah sekarang kalau kita hidup di dunia 60 tahun, berapa jam? Setengah jam.
untuk setengah jam kita capek, untuk setengah jam kita lelah cari dunia, lalu kita gadaikan kehidupan yang panjang selama-lamanya. Di mana akal pikiran kita? Maka jadikanlah saudaraku sekalian, ilmu Allah ini kebutuhan kita. Jadikan. Yang kedua, ya akhi, beramal saleh. Jangan lupa itu. Makanya selalu Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat, amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal saleh. Kenapa? Karena kita masuk surga itu bukan dengan ilmu tapi dengan amal. Dan amal tidak akan diterima kecuali dengan apa? Ilmu. Allah mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga disebabkan oleh amalan kalian. Allah tidak mengatakan masuklah kalian ke surga disebabkan oleh ilmu kalian. Percuma ilmu kalau tidak diamalkan. Sebatas kita tahu banyak ilmu tapi tidak diamalkan, wallah, itu akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka ya akhal Islam. Banyak beramal saleh, salat, zikir, baca Quran. Jadikan itu kebutuhan hidup melebihi kebutuhan kepada makanan dan minuman, akhi. Jadikan sholat itu sesuatu yang membuat hati kita gembira. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Perintahkan keluarga kalian untuk sholat dan sabarlah di atas sholat, dan kami tidak minta kepada kalian rezeki. Artinya Allah menyuruh kita sholat bukan karena Allah butuh sholat kita. Allah tidak butuh sholat kita. Allah tidak butuh amal ibadah kita. Tidak. Sholat kita, amal ibadah kita untuk diri kita sendiri. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu buat kamu. Jika kamu berbuat buruk, keburukan itu buat kamu juga. Allah tidak butuh itu. Maka saudaraku sekalian, setiap kita berusaha berpikir bagaimana caranya menyelamatkan diri kita dari api neraka, akhi. Ini yang kedua, yaitu beramal saleh. Dan amalan saleh itu ya akhi banyak sekali, alhamdulillah. Ya, luar biasa Allah sediakan amal saleh itu banyak sekali. Di sana ada salat, di sana ada zakat, di sana ada puasa, di sana ada haji, di sana ada membantu orang lain, di sana ada berbakti kepada orang tua, di sana ada ya bersedekah dan yang lainnya. Allah sediakan amal-amal soleh juga ternyata sesuatu yang mudah kita lakukan. Zikir, siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan subhanallah? Ya paling kita ucapkan subhanallah 1 detik, alhamdulillah 1 detik. Tapi masalahnya kenapa yang begitu mudahnya untuk mengucapkan tuh kok berat gitu loh. Ya, untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, terkadang berat sekali nih lisan untuk mengucapkan. Kenapa? Padahal ini ibadah yang luar biasa. Rasulullah bersabda, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, kata Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ucapan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah, subhanallah. Maka dari itu ya akhal Islam, Allah menyuruh kita berlomba-lomba dalam hal ini. Perlombaan kita orang yang beriman tuh bukan berlomba-lomba dalam kehidupan dunia, bukan. Perlombaan orang yang beriman tuh berlomba-lomba bagaimana meraih akhirat. Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah, kata Allah, hendaklah orang-orang yang berlomba-lomba itu berlomba-lomba. Allah juga berfirman, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Allah juga berfirman, fastabiqul khairat. Hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini perlombaan kita. Setiap kita berlomba-lomba dengan apa yang kita mampu. Anda yang punya ilmu, berlombalah dengan ilmu Anda. Anda yang punya harta, berlombalah dengan harta Anda. Anda yang punya badan dan yang lainnya, bagaimana kita berpikir bahwa saya bisa berlomba dalam kebaikan. Lihat para sahabat Nabi SAW. Mereka berlomba dalam kebaikan. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Ya ja'a al-fuqara'u ila Rasulillah SAW, bahwa ada orang fakir miskin datang ke Rasulullah SAW.
Apa kata orang fakir miskin ini? Mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya itu, hai Rasulullah, pergi membawa pahala banyak banget. Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim wa la natasaddaq. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka bisa sedekah, kami enggak. Dalam satu ayat yang lain, wa yahujjun, mereka berhaji, kami enggak bisa. Mereka umrah, kami enggak bisa. Ini gimana nih kami harus mengarahkan orang kaya, ya Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah? Awalaisallahu qad ja'ala lakum ma tasaddaqun. Bukankah ada sedekah yang bisa kalian lakukan? Apa itu, ya Rasulullah? Itu di setiap tasbih sedekah, alhamdulillah sedekah, tahmid sedekah, la ilaha illallah sedekah. Kamu berjalan menuju masjid sedekah. Kamu mengawaskan gangguan dari jalan sedekah, kata Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat yang lain yang dikutip oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud, yaitu kamu setiap selesai sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Jika kalian lakukan itu, kamu akan bisa menyusul orang-orang kaya itu. Akhirnya orang fakir miskin mengamalkannya, Pak. Rupanya orang kaya tahu. Diamalkan sama orang kaya. Bingung orang fakir miskin ini. Datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya tahu amalan kami, ya Rasulullah. Bagaimana ini? Rasulullah tertawa. Apa kata Rasulullah? Fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia yang Allah berikan, yang Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Memang paling susah itu mengalahkan orang kaya yang soleh. Kalau orang kaya yang soleh, yang beramal soleh, kita susah mengalahkan amal mereka itu. Ya. Kenapa? Karena dengan kekayaannya dia bisa bersedekah, dengan kekayaannya dia bisa membantu fakir miskin, dengan kekayaannya dia bisa bantu dakwah, dengan kekayaannya kita sholat dia sholat, kita zikir dia zikir, kita zakat dia zakat. Kita apa yang bisa kita andalkan? Tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita berpikir, saya harus berlomba. Ini perlombaan saya ini. Ya. Ini perlombaan kita memang. Hakikat perlombaan kita adalah bagaimana kita masuk ke dalam surga itu tuh. Karena kesuksesan menurut Al-Quran bukan sukses di dunia. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh ia telah sukses, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ayat ini sebagai moto hidup kita, Pak. Bahwa sukses kita bukan di dunia. Sukses kita di akhirat nanti. Saya mau masuk surga, saya mau ingin masuk surga. Kalau saya sukses di dunia, setelah itu jadi apa? Ya, semua kita pasti akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan apa? Kematian, ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Jadikan hidup di dunia ini untuk dua perkara tadi, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Jangan lupa dua ini. Karena itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Itu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Bukan jalan orang yang dibenci, bukan orang yang tersesat. Siapa yang dibenci? Dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah bersabda, humul yahud, mereka orang Yahudi. Kenapa Yahudi dibenci, akhi? Mereka berilmu tapi tidak beramal. Waladdallin, bukan jalan orang yang sesat. Siapa? Kata Rasulullah, humun nasara, mereka Nasara. Kenapa orang Nasrani itu tersesat? Karena mereka rajin beramal tanpa ilmu. Berarti jalan yang lurus hakikatnya yang mana? Yaitu ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal lah, ya akhal Islam, kita bisa masuk surga. Jangan sampai kita menuntut ilmu tidak ada niat untuk mengamalkan, akhi. Niatkan kita menuntut ilmu untuk mengamalkan. Karena berapa banyak, kata Malik bin Dinar, orang yang menuntut ilmu tidak ada tujuan untuk mengamalkannya.
hanya akan menimbulkan kesombongan di hati. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Tausiah yang mudah-mudahan menjadi bahan pikiran kita selanjutnya. Kita berpikir, ya, karena kita hidup di dunia tidak akan lama. Kita akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semua kita. Namun kematian itu kita tidak tahu kapan. Ya. Kata Bang Didat, ya belum tentu kita hidup ya 1 jam dan 2 jam ke depan. Ya. Ya memang kita tidak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Yang terpenting adalah apa persiapan kita. Itu saja. Jangan sampai kita mikirnya dunia, lupa persiapan. Pas malaikat maut datang baru, nanti deh, tunda 5 menit aja mau taubat, mau beramal soleh. Nggak bisa. Kematian kalau sudah datang nggak bisa ditunda masalahnya, ya akhwal Islam. Nah ini, ya akhwal Islam. Insyaallah besok subuh kita kembali bertemu ya untuk kajian. Namun tentunya ya kita berusaha menuntut ilmu ini tiada lain adalah untuk mengamalkan dalam hidup kita, mengaplikasikan. Saya dan antum sama. Kita semua hamba-hamba Allah, bukan hamba ya manusia, bukan hamba makhluk. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.